Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanak Pasti Yusuf, Nakoy, nulis buku 21 Days to be Transhuman. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan bagaimana mengatasi kegagalan. Jadi sahabat-sahabat yang great, teman-teman hebat, ada beberapa langkah yang saya ambil dari buku 21 Days to be Transhuman. Langkah yang pertama adalah terima emosi. Apa itu terima emosi? Artinya Anda mengizinkan diri untuk merasakan kekecewaan dan frustasi bagian dari proses. Ketika Anda menolak, ketika Anda tidak mengizinkan diri Anda terhadap rasa kecewa dan frustasi itu, justru Anda semakin sakit. Kalau Anda ingin tampil sempurna dan tidak ada kesalahan, itu seringkali menyakitkan batinmu sendiri. Coba kalau kita mau jujur, siapa sih orang-orang yang dianggap sukses oleh kita yang tidak pernah mengalami kegagalan? Orang yang paling kaya di dunia, misalkan Elon Musk, Tesla, juga mengalami berapa kali gagal. Bill Gates serupa, Colonel Sanders juga serupa, Isaac Newton juga serupa. Semua yang kita kenal sekarang ini, kalau kita turun ke Indonesia, apakah seorang Khairul Tanjung nggak pernah mengalami kegagalan? Jawabannya pasti pernah. Termasuk bagaimana Anda melihat Carrefour saat ini, sahabat-sahabat yang great, berjuang terus. Tapi apakah kemudian give up, kemudian memilih untuk memblaming diri sendiri? Nomor satu adalah terimalah emosi. Terimalah bahwa itu adalah proses, bagian dari, disebutkan oleh banyak pakar juga sebagai sunatullah, hukum alam, sesuatu yang alami, sesuatu yang normal, sesuatu yang orang lain juga mengalaminya. Seandainya anak kecil nggak pernah gagal, nggak pernah jatuh ketika bawa sepeda, mungkin dia nggak pernah bisa naik sepeda kan. Jadi terimalah emosi tersebut. Emosi memang ada kalanya motion berbolak-balik, bergerak. Jadi jangan izinkan kemudian Anda menolak suasana batin tersebut, tapi akhirnya malah membuat Anda terpuruk. Dalam pandangan Seven Wonders sendiri, misalnya ketika kita sedang terpuruk, kita terima dulu. Ada namanya sutenik kan, syukuri, terima, dan nikmati. Jadi nomor satu adalah menerima emosi tersebut. Memang tidak mudah, kecuali Anda yang telah menemukan kesadaran bahwa hidup ini memang seperti pelangi, berwarna-warni. Yang kedua adalah evaluasi situasi. Anda harus mau dan mampu menganalisis apa sih yang salah. Segera membuat identifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan yang secara objektif. Persoalan kita sulit menemukan faktor penyebab kegagalan adalah ketika kita memang tidak objektif, ketika kita subjektif. Kita membela diri, kita membuat pembenaran. Tapi ketika kemudian kita mau objektif dan kita mau jujur, kita akhirnya tidak jatuh ke tempat yang sama. Kita tidak mengulangi kesalahan yang sama dan itu diulang-ulang. Jadi ini sangat penting. Orang-orang yang kemudian tidak bisa mengenali situasi, tidak bisa mengevaluasi situasi, maka yang terjadi dia membuat penolakan. Bahwa saya itu benar sebenarnya, saya itu oke sebenarnya, saya itu bisa, tapi sebenarnya dia menolak. Dan yang paling penting berikutnya adalah ambil pelajaran. Fokus pada pelajaran yang bisa diambil dari pengalaman tersebut. Kemudian apa yang bisa dilakukan dari waktu yang berbeda. Jadi ambil pelajaran. Kegagalan Anda di bidang apapun
dalam kuliner, dalam bisnis, dalam korporasi, bahkan dalam rumah tangga, dalam belajar, dalam semua aspek kehidupan, selalu ada pelajaran yang bisa Anda gunakan untuk pelajaran di masa-masa yang akan datang. Tidak mungkin seseorang itu tidak memiliki pelajaran. Setiap kita gagal, ada ribuan pelajaran yang bisa kita jadikan sebagai 1-minute warnings. Sayang kalau kegagalan tidak menjadi guru buat kita sendiri. Kegagalan satu sesi adalah sebuah titik balik untuk sukses di sesi-sesi yang akan datang. Teman-teman yang gue ya. Apakah saya juga mengalami? Ya, saya juga mengalami beberapa banyak yang gagal ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda bisa menetapkan tujuan baru. Seperti tujuan sebelumnya terminalnya salah, Anda buat tujuan baru. Saya juga berapa kali kalau ke bandara seringkali salah terminal, harusnya terminal 3, terminal 1. Apa yang saya lakukan ya? Saya mulai membaca dari awal ketika berangkat terminalnya berapa gitu. Nah, itu juga bagian untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita sudah analisa terminalnya berapa sehingga efektif dan efisien ya. Jadi menetapkan tujuan baru adalah hal yang sangat penting. Ketika Anda masih tujuan sama, tujuan lama dan sama, dan emosi Anda juga ada di posisi yang gagal, maka yang terjadi adalah sulit sekali untuk move on. Yang berikutnya adalah berikanlah waktu buat dirimu sendiri. Jadi Anda butuh waktu untuk kemudian bangkit kembali. Istilah self awareness adalah ya 1-minute silent. Anda butuh silent yang membuat Anda harus bangkit. Di dalam ilmu filsafat atau tasawuf ada namanya I besar dan I kecil. Ada nurani yang harus Anda dengarkan. Ada voice yang harus Anda gali. Dan temukan segera kira-kira renungan apa yang Anda temukan ketika Anda gagal. Nah, orang-orang yang kemudian mampu dan mau menemukan inner voice, biasanya dia akan mulai menata ulang kehidupannya untuk menjadi lebih baik lagi dalam episode yang akan datang. Yang terakhir, yang berikutnya adalah dapatkan dukungan. Bicaralah dengan teman, mentor, guru, ustadz, saudara, kakak, sebagai dukungan social support. Social support ini juga bagian dari indikator mengurangi stres. Jadi kalau dalam dunia penelitian itu adalah variabel mediator. Misalkan sebuah contoh adalah pengaruh stres kerja ya dalam efektivitas. Nah, itu seringkali dimoderasi oleh support sosial, social support. Social support itu artinya pasangan, anak, dan sebagainya ya. Semua orang pasti membutuhkan ya, saya juga sama. Ketika beberapa target tidak tercapai dan juga diambang frustasi, diambang kesedihan, maka social support itu sangat penting. Ketika kita bicara, ketika kita didukung oleh teman, didengarkan oleh sahabat. Kenapa? Biar kita bisa bangkit kembali. Dan ini sangat penting ya. Dan ujungnya adalah ya, kembangkan ketahanan. Latih lebih lagi untuk memiliki ketahanan tahan banting. Dalam teorinya adalah adversity intelligence, kecerdasan tahan banting. Dibanting, bangkit lagi. Dibanting, bangkit lagi. Dibanting, bangkit lagi. Yang Anda lihat bukan berapa kali saya jatuh, tapi yang Anda lihat adalah berapa kali saya bangkit. Saya berapa kali usaha itu gagal banyak juga, terutama di kuliner.
ya kita buat tujuan baru, kita bangkit lagi untuk mulai, walaupun memang tidak di kuliner lagi misalnya, tapi artinya ya kita semua belajar di situ, teman-teman hebat. Jadi silakan nanti Anda buat pertanyaan lagi, kira-kira pertanyaan apakah yang Anda tanyakan, nanti saya akan jawab ya. Itu tips menurut buku 21 Days to be Transhuman. Jadi silakan nanti Anda ikuti pelatihan Seven Awareness tanggal 27-28 Juli 2024 di Gedung Nakoi Point Center. Terima kasih, salam kesadaran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be Transhuman.